Iya, silakan langsung. Silakan duduk. Yang Ibu. Ya, siang. Ini yang semalam hubungi Ibu ya? Iya. Atas nama Dame? Iya. Dame dari kelas berapa? Dari kelas mana asalnya? 11 IPA 3 bukan? Iya, saya di kelas. Oke, sebelum ini Dame tadi habis ada kegiatan apa? Kelas biasa sih, tapi sudah selesai. Iya, ini udah jam pulang sekolah ya. Nah, setelah ini Dame ada kegiatan apa? Sebentar lagi masih ekskul gitu. Masih ada ikut. Oke, ikutnya ekskul apa? Seni tari. Seni tari, oke. Seni tari. Ini hari Kamis. Tiap hari Kamis emang latihan apa ada jadwal tersendiri? Biasanya tiap hari Kamis itu latihan biasa sebelum ada event gitu. Biasanya kan ada event besar gitu. Oke. Ini kita Dame mulai kegiatan tari ini jam berapa mulainya? Sekitar jam setengah 3. Jam setengah 3, berarti di sini kita cuma punya waktu 40 menit ya buat konseling. Oke. Dame ikut seni tari ini, ikut ekskul tari emang hobi atau sekedar ngisi waktu luang aja? Mungkin hobi saya sih. Hobi ya, dari kecil atau emang baru-baru aja? Mungkin dari kecil minat sama tari, tapi nggak sering di pagi hari. Oke, jadi di sini Dame mengembangkan potensinya Dame ya di seni tari. Oke, sebelum itu Dame apakah sebelumnya udah pernah ikut konseling? Sebelumnya belum sih, ini pertama kali ya. Oke, jadi karena Dame belum pernah ikut konseling, Ibu akan memberikan pengalaman sedikit tentang konseling itu seperti apa. Jadi konseling itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan, suatu interaksi yang dilakukan oleh konselor, yaitu Ibu sendiri, dan juga oleh konseling, yaitu Dame sendiri. Nanti kita di sini akan bersama-sama membahas dan juga memecahkan permasalahan yang sedang Dame alami. Oke, jadi di sini nanti Ibu memiliki peran untuk memfasilitasi Dame dalam memecahkan masalah Dame, dan juga Dame memiliki peran untuk aktif dalam mengungkapkan masalah yang Dame sedang alami. Oke, jadi dalam konseling ini juga ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana Ibu akan menjaga apa saja yang sudah kita bicarakan di sini. Ibu tidak akan menceritakan hal-hal yang sudah kita bicarakan di sini di luar setting konseling. Jadi Dame jangan khawatir kalau saja masalah Dame itu akan tersebar. Oke, karena tadi kita hanya memiliki waktu selama 40 menit, maka marilah kita pergunakan waktu 40 menit ini dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Apakah Dame sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling kita pada siang hari ini? Sudah, oke, baik. Dame boleh menceritakan masalahnya? Mungkin masalah saya itu, kan saya kan anak rantau. Jadi kayak sejak SMA itu saya rantau ke Jawa dan jauh dari orang tua. Jadi ada saat saya itu merasa kayak sendirian dan kangen sama keluarga, atau lihat berarti itu kesepian. Dan waktu tahun lalu itu aku pulang. Terus waktu itu ternyata kan aku berekspektasi kalau ketika aku pulang itu mereka juga kangen sama aku. Jadi kayak aku memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi sekali. Jadi kayak wah, kayak mereka kangen nih sama aku. Setelah itu ternyata waktu aku pulang itu aku cuma dianggap biasa aja, kayak oh ya, nggak itu, bukan ya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Jadi aku merasa kayak harusnya kok aku jadi menyesal ya aku pulang gitu. Jadi aku merasa kayak
Duh, sepertinya aku buang-buang waktu untuk pulang. Kayaknya nggak ada yang itu yang menghargai aku dan berharap aku itu pulang. Oke, tadi Dami mengatakan kalau Dami waktu pulang itu merasa tidak dihargai. Kalau boleh tahu itu tidak dihargainya seperti apa? Sebenarnya bukan tidak dihargai sih, tapi mungkin nggak diharapkan. Jadi kayak waktu aku pulang itu mereka kayak nggak biasa aja, kayak seolah-olah kalau aku itu baru pergi kemarin. Jadi kayak belum lama, jadi mereka merasa kayak apa, kayak kamu mengharapkan apa dari kita gitu. Sebenarnya ada ya. Oke, di sini Jami ketika pulang itu merasa tidak dihargai, terus seperti itu. Tidak dihargainya kayak seakan-akan waktu Jami pulang itu tidak mendapatkan suatu penyambutan. Kayak yang Dami inginkan adalah ketika Dami pulang ingin disambut kalau ini loh aku pulang. Apakah betul seperti itu? Lihatnya aku itu, ekspektasinya itu ketika aku pulang itu kayak kamu udah pulang saat waktu kemarin kan kita nggak jadi kesini, ayo kita kesini gitu. Malah dapat sambutannya kayak cuma dilihat aja gitu, kayak ditanya kamu, nggak ditanyain gini kamu udah pulang gitu, nggak ditanya kayak gitu, tapi cuma dilihat doang, kayak rasanya itu kayak Oke, dari apa yang sudah disampaikan kepada tadi, kira-kira hal apa yang ingin disampaikan setelah sesi konseling ini? Mungkin niatnya aku nggak akan berekspektasi tinggi lagi terhadap orang lain gitu. Jadi misalnya kalau aku mau pulang lagi, misalnya aku udah niat pulang lagi, itu aku berharapnya itu reaksinya orang-orang itu ya sama kayak nyambut aku atau pertama kali pulang. Jadi kalau bisa malah mereka nggak tahu kalau aku pulang, jadi aku nggak berharap apa-apa lagi. Oke, Dami ingin menurunkan ekspektasi Dami terhadap orang-orang di sekitar Dami ketika Dami itu pulang. Oke, dari yang tadi Dami katakan waktu Dami pulang, Ibu ingin tahu di sekitar Dami itu, di lingkungan sekitar Dami, apakah itu merupakan saudara atau hanya tetangga saja? Mungkin itu saudara-saudara keluarga besar sih, tapi kalau orang tua mungkin nyambut sama saudara-saudara saya yang kandung. Tapi untuk saudara-saudara saya yang lain itu tidak terlalu peduli. Dari Dami kecil, apakah hubungan Dami dengan saudara-saudara yang bukan saudara kandung ini emang jauh atau emang karena jauh jadi membuat Dami itu waktu pulang tidak mendapatkan suatu sambutan yang emang Dami inginkan? Kalau dibilang sejak kecil mungkin gak terlalu dekat sih, jadi kayak ini karena suatu masalah keluarga itu. Sebenarnya bukan saudara tapi kayak sepupu-sepupu semuanya. Tadi Dami katakan ada suatu masalah keluarga. Itu masalah keluarga yang emang timbul dari saudara kandung atau bagaimana? Mungkin itu timbulnya karena ya perbedaan pendapat sih. Jadi pola pikirnya juga agak kurang sih di keluarganya. Oke, tadi Dami katakan kalau itu adanya perbedaan pendapat. Itu perbedaan pendapatnya antar saudara kandung atau antar orang tua atau bagaimana? Mungkin antara saudara kandung orang tua. Saudara kandung orang tua. Oke, jadi di sini perselisihannya antara kakak adik ya. Ya, oke, baik. Ketika Dami masih kecil, dari Dami kecil sampai Dami di usia sekarang, hubungan Dami dengan saudara Dami itu apakah sedekat itu atau hanya dekatnya dengan sepupu saja, dengan saudara kandung tidak? Dengan saudara yang bukan kandung tidak? Kalau aku itu dekatnya malah sama yang saudara kandung. Jadi
benci gitu gak sih sama keluarga aku. Jadi menurut aku kayak untuk apa sih mereka ada gitu. Jadi kayak berarti aku punya keluarga yang ini gitu. Jadi Dami mengatakan kalau saudara Dami ini seakan-akan benci terhadap Dami. Itu bencinya seperti apa? Kalau diibaratkan ya mungkin karena kesalahan orang tua saya itu. Jadi misalnya kan kalau kebencian itu kan misalnya nurun dari orang tua ke anaknya gitu. Jadi keluarga aku ini banyak masalah dengan mama. Jadi keluarganya itu merasa kalau kamu tuh anaknya si ini, jadi kayak sifatmu pasti kayak dia gitu. Saudara Dami menganggap kalau Dami itu memiliki sifat yang sama seperti mamanya Dami. Oke, dari Dami sendiri, tanggapan Dami terhadap saudara Dami ini seperti apa? Mungkin menurut aku sendiri ya, ketika dia gak mempermalukan keluarganya, menurut aku ya udah gitu. Kalau kamu mau pendapat apa aja tentang keluarga aku ya udah, pendapat nggak aku ya nggak penting banget. Baik. Dami sekarang kan sudah kelas 11 SMA. Dami terakhir pulang itu kapan? Setahun lalu berarti. Setahun yang lalu ya. Nah, kejadian yang Dami rasakan ini terjadi ketika tahun lalu sehingga terbawa kayak kepikiran sampai sekarang. Apakah benar seperti itu? Kayak misal Dami kemarin pulang itu nggak dihargain, terus Dami balik lagi ke sini, dan dari kejadian itu membuat Dami kepikiran sehingga Dami datang ke sini untuk meminta bantuan untuk meredakan pikiran-pikiran yang kurang menyenangkan tersebut. Oke. Dari Dami sendiri, apakah Dami memiliki saudara kandung? Punya 2 saudara cowok, 1 saudara. Oke, itu kakak atau adik? Kakak yang saudara yang cowok. Adik. Oke, apakah yang kakaknya Dami sendiri juga merantau seperti Dami? Sebenarnya kita berempat itu terpisah semua. Jadi aku di Jawa Timur, adik yang satu di Jawa Timur, yang satunya lagi sama mama, yang satu lagi sama papa. Oke, baik. Keluarga Dami di sini terpencar ya tempat tinggalnya. Oke. Dari Daminya sendiri, apakah dengan kondisi keluarga yang terpencar ini membuat Dami merasa terganggu dari kehidupan sosial yang Dami lakukan? Hal tersebut bisa mengganggu kayak kok bisa kayak gini ya, kok bisa kayak gitu ya, seperti itu? Mungkin dari aku sendiri nggak terganggu sih, karena menurut aku kan udah biasa gitu. Jadi menurut aku ya kalau malah ketika aku sama saudara aku jauh gitu, malah kita saling membutuhkan. Jadi misalnya kamu butuh apa, aku bisa bantu apa gitu. Jadi aku cuma kadang besar kangen aja sebenarnya. Waktu Dami pulang kemarin itu Dami pulang ke tempat mama atau ke tempat papa? Dua-duanya. Oke. Di sini orang tua terpisah karena kerja atau hal-hal lain? Mungkin hal-hal lain, masalah. Menurut aku itu masalah mereka. Jadi aku sebagai anak itu nggak perlu ikut campur sama mereka. Oke, jadi di sini Dami juga bisa menerima keadaan keluarga, keadaan orang tua ya. Di sini kan saudara kandung Dami sama seperti Dami, yaitu sama-sama merantau. Nah, apakah saudara kandung Dami termasuk kakaknya Dami ini itu juga merasakan hal yang sama seperti Dami ketika pulang tidak disambut atau bagaimana? Untuk saudara sendiri itu aku belum pernah nanya sih sama kakaknya aku, dia merasa seperti itu apa enggak. Itu adiknya aku itu dia memang belum pernah
pulang setelah merantau ke Jawa gitu. Jadi belum tahu. Adiknya Dami ini udah kelas berapa? Kelas 10 SMA ya. Sekolah di sini atau di sekolah lain? Di sekolah lain di Jawa Tengah. Oh iya. Oke, baik. Dari Dami sendiri, yang masalah Dami merasa tidak dihargai tersebut, apakah hal itu memang mengganggu Dami, dalam arti itu membuat Dami merasa tidak mau pulang lagi, atau karena merasa tidak ingin pulang lagi karena takut tidak dihargai lagi, atau bagaimana? Mungkin aku merasa nggak pengen pulang lagi karena hal itu, tapi aku masih tetap mikir kalau aku nggak pulang nanti mama gimana gitu. Jadi aku tetap pengen pulang, tapi nggak ada yang tahu. Misalnya cuma yang tahu itu cuma orang tua dan yang dekat-dekat saja. Jadi aku belum berekspektasi tinggi tentang aku pulang gitu. Oke, Dami ketika pulang hanya ingin orang tua saja yang tahu. Ketika Dami pulang, apakah Dami tidak perlu keluar rumah dalam arti berinteraksi dengan lingkungan sekitar? Apakah hanya mengurung diri di rumah saja? Mungkin karena aku di desa ya, menurut aku nggak terlalu penting bersosialisasi dengan yang lain. Jadi artinya karena mama juga punya kebun, jadi menurut aku dari aku ke rumah, di rumah aku bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan rumah tangga. Setelah itu aku ke kebun untuk membantu mama. Jadi menurut aku interaksi itu nggak terlalu dibutuhkan ketika aku nanti pulang. Oke, Dami merasa bahwa interaksi dengan lingkungan sekitar itu tidak diperlukan. Ya, itu di lingkungan sekitarnya Dami benar-benar saudaranya Dami semua, dari saudara kandung atau saudara jauh, atau ada orang lain yang emang tinggal di situ. Jadi Dami, tempat tinggal Dami di situ emang benar-benar lingkungannya saudara semua atau kalau untuk lingkungan sih menurut aku itu desa ya, jadi masih banyak orang lain menurut aku. Jadi sama saudara-saudara juga banyak yang tinggal di desa itu. Cuma aku kalau tidak punya kepentingan nggak usah berinteraksi gitu. Oke, baik. Di waktu Dami sendiri ketika di rumah itu apakah memiliki teman dekat, atau itu teman SD atau teman masa kecil? Dulu punya, jadi dunia itu nggak bisa ditebak ya. Jadi waktu SD masih sama-sama mereka, SMP juga sama-sama. Ternyata setelah SMA ini malah hilang kontak. Walaupun hilang kontak, ya kadang balik. Tapi setelah cari-cari info, ada juga yang udah menikah. Wah, jadi nanti kalau jadi tebak seru sekali. Teman Dami di situ sudah pada memiliki kehidupannya masing-masing ya. Ya, dari Dami sendiri ketika pulang, apakah Dami memiliki keinginan untuk menghubungi mereka lagi untuk dijadikan teman di rumah atau tidak? Misalnya mereka masih ada di situ, atau mereka juga sama seperti aku kayak kembali dari perantauan, mungkin aku punya niat untuk menghubungi mereka untuk jadi teman. Tapi untuk temanku yang berkeluarga mungkin enggak, soalnya kan mereka udah punya dunia juga, dunia yang berbeda sama kita yang masih masa sekolah. Dami ketika pulang hanya ingin menghubungi teman yang belum memiliki keluarga agar interaksi dengan Dami juga lebih enak ya. Baik, dari permasalahan yang Dami alami ini, Ibu akan menerapkan teknik yang namanya teknik berandai-andai, di mana Ibu nanti meminta Dami untuk mengungkapkan dan juga memerankan diri Dami ingin menjadi seperti apa sih. Seperti sebagai contoh, ketika saya suka melukis, jadi saya ingin
melukis untuk menuangkan rasa kesal saya seperti itu dari Dami sendiri. Dami yang ingin Dami lakukan apa? Mungkin berandai-andainya itu jika aku melakukan sesuatu atau sedang mengerjakan sesuatu, aku nggak ingin berprestasi terlalu tinggi buat tentang sesuatu itu, biar aku juga gak jatuh lagi seperti yang terjadi kemarin. Dami tidak ingin berekspektasi tinggi ketika Dami pulang, dan Dami hanya perlu melakukan interaksi yang seperlunya Dami lakukan saja seperti itu. Baik, untuk ini kan sudah akhir semester juga kan, sebentar lagi libur. Apakah Dami juga akan pulang? Mungkin dari mama sama dari keluarga itu nggak ada kabar untuk pulang kampung atau mau menggain buat pulang. Jadi menurut aku gak usah untuk pulang. Jadi aku mau pakai waktu luangku buat hobi aja. Oke, baik. Dami hanya ingin, karena Dami setelah libur semester belum ada kabar untuk pulang, jadi Dami juga tidak tahu ya harus bagaimana. Nah, di sini Ibu ingin memberikan tugas rumah pada Dami, yaitu Dami untuk tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap keluarga Dami ketika Dami pulang. Ketika Dami sudah pulang nanti, dan juga ketika Dami pulang, Ibu ingin Dami untuk bisa menerapkan ekspektasi yang tidak tinggi tersebut, sehingga setelah Dami kembali lagi ke sini, udah kembali lagi aktif sekolah, Ibu ingin kita melakukan sesi konseling pertemuan yang berikutnya untuk melihat bagaimana perkembangan yang sudah Dami lakukan, apakah Dami berhasil melakukannya atau tidak, seperti itu ya. Oke, baik, karena waktu kita juga sudah mepet dan Dami sudah mau mulai ya tarinya. Oke, mari kita cukupkan saja konseling kita sampai di sini. Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang apa yang sudah Dami sampaikan tadi, bahwa Dami memiliki masalah tidak dihargai ketika Dami pulang ke rumah. Dikarenakan Dami juga mau pulang ke rumah di libur semester ini, meskipun Dami belum tahu kapan pulangnya, Dami ingin bahwa Dami tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap lingkungan sekitar Dami, agar Dami juga bisa merasa damai dengan diri Dami sendiri ya. Dan juga Ibu yakin bahwa Dami bisa melakukan hal tersebut dengan baik, dan juga Ibu yakin Dami bisa berdamai dengan diri Dami sendiri, bahwa tidak semua orang itu bisa memberikan hal-hal yang harus Dami terima. Seperti itu. Oke, baik, apakah dari Dami sendiri ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin dari saya cukup sampai di situ ya. Karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka Ibu tutup konseling kita pada siang menjelang sore hari ini. Sampai di sini saja. Terima kasih Dami sudah mau datang ke ruang konseling untuk melakukan konseling dengan Ibu. Dan juga Ibu mau mengingatkan lagi kepada Dami untuk tidak lupa mengabari Ibu ketika Dami sudah kembali lagi ke sekolah. Sekalipun Dami belum menghubungi Ibu akan menghubungi Dami terlebih dahulu, bagaimana apakah Dami sudah pulang atau belum, karena kalau Dami sudah pulang kan sudah pasti berinteraksi kan. Dan juga akan kita jadwalkan kembali untuk kapan tanggal hari yang tepat untuk kita lakukan pertemuan berikutnya. Oke, baik Dami sekarang bisa kembali ke kegiatan Dami sendiri.